Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita bacakan kembali di bab yang ke-85 dari kitab Riyadhus Shalihin, di bab hifdzil sirri, tentang menjaga rahasia. Sir itu memang sesuatu yang tidak diperdengarkan oleh orang lain, suara yang lembut, itu namanya sir. Kemarin saya bacakan di hadis yang ke-686. Soal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika si putrinya Hafsah ini telah menjanda, maka beliau berusaha untuk mencarikan suami yang solih, yang orang-orang yang lebih solih gitu ya. Sampai ditawarkan ke Abu Bakar As-Siddiq ya. Awalnya ditawarkan ke Utsman, teman Abu Bakar As-Siddiq, hingga ketemulah orang yang termulia. Ini Hafsah ini dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hubungannya dengan bab, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah punya gelagat Rasulullah SAW ini pernah menyebut nama si Hafsah, maka ketika ditawari untuk menikah dengan Hafsah oleh bapaknya, yakni bapaknya Hafsah si dari mana, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau tidak memberikan jawaban, tetapi ya beliau merahasiakan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah tentang Hafsah ini. Dan ketika telah dinikahi baru diutarakan kepada itu. Begitu juga kita sekalian. Dan sampai menyebar-nyebarkan satu berita soal pernikahan sebelum dia itu akad nikah. Jangan baru dilamar, tidak perlu kita sebar-sebarkan. Apalagi jago mantannya belum dinikahkan, ini namanya kan belum walimatul akad. Nah, nikahnya masih besok, ya menjelang ini. Kalau dikatakan ini jago mantan, bukan, mantannya belum. Orang dikatakan mereka itu sudah sah menjadi suami istri itu ya ketika sudah diijab kabulkan, ya dinikahkan, baik dinikahkan oleh penghulu KUA atau yang wajib kan walinya, orang tuanya. KUA kan sekedar mencatat saja gitu. Ya kita diusahakan menikahkan anaknya, masuk ya wakil kita ada untuk diwakilkan, menikahkan saja dah. Belajar kalau tidak bisa, masuk tidak bisa. Jadi rahasiakan. Belum nikah, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini merahasiakan apa yang telah disabdakan atau diucapkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Hafsah. Sekarang selanjutnya hadis yang ke-687. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi ya, qalat berkata Aisyah,
Kuna adalah kami, kuna adalah aku ya. Kuna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu. Lanjutan ya, adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di hadapan beliau. Artinya kumpul jadi satu istri-istri beliau. Fa'aqbalat Fatimah radhiyallahu anha, maka menghadaplah si Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau, tamsi dengan jalan kaki. Jadi Fatimah ini mendatangi Rasulullah ayahnya ketika istri-istri sedang berkumpul di situ. Ma tukhti'u misyatuha min misyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Tidaklah menyalahi jalannya Fatimah misyatuhu ya. Ma tukhfi'u, tidaklah menyalahi misyatuha, jalannya Fatimah tadi, min misyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an, dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Jadi model jalannya Fatimah ini persis, gaya-gaya persis, namanya juga anaknya ya. Model-modelnya persis. Dan Nabi itu jalannya bukan lemah dah. Nabi itu jalannya kan cepat ya, jangkanya agak dipanjangkan ini. Dan ini Bapak sekalian ya, orang yang perkumpulan terapi PAZ itu, pengobatan akhir zaman katanya, itu dia punya pengobatan tersendiri dengan jalan ala Rasulullah katanya. Karena banyak yang protes jalan Rasulullah itu persis ngono kuwi, akhirnya sekarang diganti jalan ala PAZ dan diganti. Artinya melangkah, kita praktekkan saja ya. Melangkah agak dawa ngoten, jauh ngoten nggih. Itu nanti kan beda rasanya, itu kan beda, tidak gampang capek ya, gampang capek. Modelnya kan begitu, dan membuka mulut, intinya begitu. Orang jalan cepat itu artinya membuka mulut, jalan mulutnya ini ditutup, maka oksigen yang masuk ke hidungnya akan berkurang cepat. Bisa nih, mungkin misalnya gitu. Jalannya si Fatimah putrinya Rasulullah SAW itu persis ya, dengan jalannya Nabi. Falamma ra'aha rajjaba biha, ya rohaba biha. Falamma ra'aha rohaba biha, maka tatkala beliau melihat si Fatimah, rohaba biha, beliau memberi sambutan kepadanya, kepada si Fatimah. Maka ketika beliau melihat Fatimah jalan menuju ke rumah beliau, maka beliau memberikan sambutan. Wa qala, dan beliau bersabda, marhaban bibnati ya. Selamat datang wahai anak perempuanku, wahai putriku ya. Suma ajalasa, kemudian Suma ajlasaha an yaminihi aw an shimali, kemudian beliau mendudukkan, artinya dipersilahkan duduk ya, mempersilahkan duduk kepada si Fatimah putria tadi pada arah kanannya atau arah kirinya, dipersilahkan gitu. Loh, ini kok tidak salam misalkan itu ya di hadis ini. Oh, nanti di hadis lain otomatis ya sudah tentu salam ini. Ya diceritakan di hadis ini. Tsumma sarraha, kemudian beliau
merahasiakannya, artinya membisiki ya. Beliau membisiki kepada Fatimah, memberikan satu ucapan, tapi ucapan itu rahasia, orang lain tidak boleh dengar. Bahasa lain membisiki Fatimah. Fabakat bukaan syadidan, maka si Fatimah tadi menangis dengan tangisan yang sangat terseduh-seduh. Dibisiki oleh Nabi, setelah itu nangis kencang nangisnya. Falama ro'a jaza'ah, maka tatkala beliau melihat akan kesedihannya, jaza'ah itu kan keterkejutan, kaget kok dibisiki seperti itu, kok ternyata nangis, itu kan terkejut Nabi, kok nangis, tidak tega dia, sedih ya. Setelah itu syarroha saniyata, maka beliau membisiki yang kedua kalinya. Kok nangis ya, sedih ini Khadijah ini putriku ini, ya tak bisi lagi. Yang kedua fadohikat, maka si Fatimah tadi tertawa, ya, senang. Fakultu, maka aku berkatalah kepadanya, dari Aisyah berarti berkata Aisyah ya lah kepada Fatimah. Maka aku si Aisyah lah bertanya kepada Fatimah. Qassoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'i bisirrori. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepadamu dari istri-istri, dari di antara istri-istrinya dengan bisikan. Jadi artinya Rasulullah itu mengkhususkan buat kamu dibisiki loh, kami saja tidak diberi itu. Suma anti tabkina, suma anti tabkina, kemudian engkau itu menangis, kata si Aisyah kepada Fatimah. Falama koma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah SAW itu berdiri, artinya pergi meninggalkan Fatimah dan istri-istrinya. Iya. Saat Tuhan, aku bertanya kepadanya. Jadi aku ini si Aisyah. Aisyah bertanya kepada Fatimah. Saya menyangka Aisyah dengan Fatimah itu umurnya lebih Allah apa lebih tua Fatimah. Nggak tahu ya. Yang jelas Aisyah ini istri yang termuda ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW itu baru umur 17 tahun. Dan tidak boleh menikah karena Ummul Mukminin ya, ibunya orang beriman, siapa yang menikahi? Ada. Apalagi kan emosinya menjadi meninggi ya, karena memang tidak tersalurkan oleh kemauan hawanya itu marah. Bahwa orang biasa juga begitu. Kalau orang itu tidak tersalurkan nafsu seksnya itu biasanya marahnya tinggi, tidak tersalurkan. Biasanya seperti itu. Dan itu rekoso ya, ngempet lah ya. Pertanyaan si Fatimah, Aisyah kepada Fatimah, maqala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan kepadamu hai Fatimah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatimah, ketika Rasulullah pergi ini, sudah pergi. Rasulullah tadi apa yang kau katakan? Yang dikatakan kepadamu? Bisi apa itu? Ma kuntul ufsi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirruhu. Kata si Fatimah, qalat kepada Fatimah itu ya. Tidaklah adalah aku itu menyiarkan atas
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dengan rahasianya. Kamu tadi dibisi apa? Ya, bahasa kita kok kamu waktu nangis, bertangis dibisi lagi kok tertawa. Kamu dibisi apa tadi? Kemudian Fatimah menganggap itu rahasia. Kalau udah rahasia berarti disampaikan umum biar istri-istrinya juga dengar, tapi tidak dikhususkan kepada istri anaknya. Loh, katanya tidak boleh mengkhususkan. Itu lebih dari 3 orang. Kalau 3 orang kemudian yang satu dibiarkan, kita cuma ngomong 2 orang ini nggak boleh. Ini kan istri-istri ini berapa istri Nabi itu? Kalau kumpul semua kan lebih dari 3, lebih dari 3. Wallahu alam yang berkumpul itu berapa? Kalau kesemuanya ya 9 kan. Ternyata Aisyah bilang ini kan rahasia. Fatimah itu seorang perempuan yang cerdas. Babana Aisyah radhiyallahu anha juga cerdas. Sama cerdasnya ini. Jadi kan dua politiknya luar biasa Aisyah. Seorang perempuan akhirnya kan bisa menggerakkan pasukan luar biasa ya. Akhir-akhirnya itu. Ya. Ini Fatimah juga begitu loh. Ini kan rahasia. Nabi itu tidak memperdengarkan kepada kalian itu disebabkan memang khusus untuk saya, bukan untuk kamu. Tuh. Falama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, qultu aku berkata, kata Aisyah, hari menunggu sampai Rasulullah wafat baru ditanyakan kembali soal ini. Lalu aku berkata, artinya berkata kepada Fatimah, mendatangi Fatimah lagi. Ini ringkas cerita, ringkas cerita, menyambung cerita ini. Azamtu alaiki bima li alaiki minal haqqi, kata si Fatimah, kata si Aisyah. Aku berazam, artinya aku berketetapan atasmu wahai Fatimah dengan apa yang padaku itu atasmu dari kebenaran. Artinya ngoyak, aku berazam ya, menetapkan padamu ya Fatimah dengan apa-apa yang pada diriku. Berazam pokoknya pada kamu dari kebenaran. Dari kebenaran yang ada ini. Tidak mungkin apa yang disampaikan Rasulullah tidak kebenaran. Sampai kami tidak mendengar, cuman kamu yang tahu. Lama hadas tini makola laki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada apa-apa yang diceritakan kepadaku, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebenaran kamu ceritakan ya kepadaku apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW kepadamu dulu itu dulu. Nah, dulu kan pernah bisi. Fakolat, maka berkatalah si Fatimah, amal ana fana'an. Maka adapun kalau sekarang, oh iya, kalau sekarang oh iya Rasul, ayahku Rasulullah sudah wafat, oh iya sekarang tak ceritakan, ceritakan. Ama khina syarroni fil marrotin al-ula, maka adapun ketika beliau membisiki aku pada pertama kali, bahasa Arab kan dibalik ya, marotan itu kali, ula itu yang pertama. Artinya pada pertama kali. Maka adapun ketika beliau membisiki aku pada pertama kali, fa'akhbaroni, beliau mengkabarkan kepadaku, anna Jibril, bahwasanya Jibril malaikat, kana yu'ariduhul Qur'ana fi kulli sanatin marotan au marotaini. Adalah si Jibril tadi menghadapkan
bacaan Al-Quran pada tiap-tiap tahun itu 1 kali atau 2 kali. Jadi yang disebut tabarusil. Jadi setiap 1 tahun ini ya, kadang 1 kali 2 kali itu menemui Rasul kemudian bacaan Al-Quran baca tidak ada kitabnya, yo omongan. Berwujud kitab itu jadi zaman ya, itu mengumpulkan daripada Al-Quran ini. Ya. Ya. 1 kali atau 2 kali. Wa anahu aradul al-ana marrataini, dan sesungguhnya malaikat tadi menghadapkannya Al-Quran tadi sekarang ini 2 kali, pasti 2 kali. Kata Rasulullah, ya, sabda Rasulullah, wa ini dan sesungguhnya aku itu aku itu berpendapat al-ajal. Aku pendapat saya ini sudah terasa ajal. Ila qatik tarobah, kecuali sungguh telah dekat. Artinya wa inilah arol ajala illa qatik tarobah. Dan bahwasanya dan sungguhnya tidaklah aku itu berpendapat kecuali ajalku telah dekat. Saya kita seperti itu. Saya sudah meninggal. Fattaqilah, maka bertakwalah kepada Allah. Wasbiri, dan bersabarlah. Ini ketika membisiki Fatimah yang awal. Wa ini dan sesungguhnya aku. Fa'innahu, maka sesungguhnya sabda beliau, nikmas salafu analaki, sebaik-baik aku itu mendahului kepadamu. Jadi sebaik-baiknya dengan adanya malaikat itu menghadapkan Al-Quran dah 2 kali ini, berselang terus menerus 2 kali ini, 1 tahun 2 kali ini. Dalam maka ya sebaik-baik saya ini adalah orang yang mendahului kamu. Artinya kan meninggalnya itu mendahului kamu, Fatimah. Dibisi seperti itu. Fabakatu bukai alladzi ra'aiti, maka aku menangis tangisan seperti yang engkau lihat, ya Aisyah. Ini bisian yang pertama dijelaskan ketika Rasulullah SAW, malaikat itu loh, menghadapkan Al-Quran 1 tahun itu 1 kali. Cuman kadang-kadang kan 2 kali, ini sudah 2 kali ini. 2 kali. Dan saya ini menyangka saya ini telah dekat ajal. Fatimah, kamu bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Artinya takutlah kepada Allah, bersabar. Kamu nanti jangan miyaka, jangan menangis. Loh, ini malah nangis. Nah, Rasulullah kan belum meninggal saat nangisnya ini. Jadi nangisi orang tua ketika belum meninggal itu tidak apa-apa. Dan yang ditangisi kan bukan karena ditinggal, kalau dia masih hidup. Nah, tapi kalau sudah meninggal ya tidak. Menangis sampai ada suaranya itu kan namanya niyaka. Dan kelakuan orang-orang Arab jahiliyah itu bukan itu, mukul-mukul dirinya. Mukul dirinya, bahkan merobek-robek bajunya, membuang ini. Orang Jawa ya tega tenang. Ulun tumut sinten lah, itu kan sudah bahasa-bahasa menyampaikan Allah. Ya, kok seolah-olah ditinggal istrinya, dia itu sudah tidak diberi rezeki oleh Allah Ta'ala untuk ikut siapa, itu tidak boleh, haram hukumnya. Ya, wong sedih saja ada batasnya, apalagi sampai menjadi dipeti bahasanya kan begitu. Jangan seperti itu. Ketika imam masjid saya meninggal itu, istrinya kan berolah. Jika ada ini ya angel, tinggalkan. Yang suruh ambil, lah ini jenazah malah dirubung ngakeh, mestinya ditinggalkan.
suara satu saja, jangan suara banyak. Dan suaranya satu kalimat la ilaha illallah saja. Orang nangis la ilaha illallah kan ya sulit itu. Apalagi orang mau meninggal itu berat, luar biasa beratnya. Tidak ada kesiapan untuk itu. Maka ya berwasiatlah kepada anak-anak istri-istri kita soal meninggal begitu. Kalau perlu, kalau memang masih keumuman ya di kampung itu kuburnya pasang kijing dan sebarang kalit atau disekat dan sebagainya, mulai sekarang. Pemain mati tuh Pak misalnya gitu ya, kita kan tidak tahu itu. Ya gitu, pokoknya disekat, iring-iring rasa kubur misalnya gitu ya. Kan kalau belum paham kan bisa juga wasiat seperti itu, kalau kubur dan sebagainya. Nah, bukan aturan daripada yang perlu ditinggalkan. Ya, kalau keluarga sendiri bisa tinggalkan. Bukan orang lain tidak bisa. Falamma ra'a jazai sarroni saniyata, maka tatkala beliau dulu melihat aku itu kesedihanku, aku terkejut dan aku sedih itu, beliau membisiki aku yang kedua kalinya. Fakola, maka bersabda beliau, ini bisikan yang kedua kali ketika Fatimah tertawa. Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah. Kalau penasihat itu biasa ya, orang Arab itu disebut namanya wahai Fatimah, atau disebut bahasa-bahasa yang indah. Ya Bunaya, misalnya ya, wahai anakku yang tersayang, dan gitu ya. Ele bahasa kita itu. Cak bagus, ayu misalkan begitu, atau disebut namanya ya Fatimah, wahai Fatimah, ama tardoina, apakah tidak engkau itu ridho, apakah tidak engkau itu senang, antakuni sayyidan nisa'il mu'minina, bahwasanya engkau itu menjadi sayyidnya perempuan-perempuan mukmin. Sayyidah kan bahasanya orang termulia-mulianya ya, tuankan ya, perempuan. Apa engkau tidak ridho bahwasanya engkau itu dijadikan perempuan yang termulia dari kalangan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Au sayyida nisa'i hadil umati, atau engkau itu seutama-utamanya perempuan di kalangan umat ini. Terus ternyata Fatimah pun diberi oleh Rasulullah, dibocori Rasulullah bahasanya dia itu diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya itu sebaik-baik, seutama-utamanya perempuan, melebihi daripada istrinya saja, tidak dibisik seperti itu. Seperti itu. Walaupun menjadi istri Nabi itu adalah kebanggaan yang luar biasa. Kan pernah Rasulullah itu melamarkan anak angkatnya itu, senangnya sama sekali siapa itu ya, si perempuan itu. Ternyata setelah itu ampun, bahasa kita ampun senang lewat niki kula nglamarne kangge anakku, anak angkat boten di kula lah. Wah, kebae ta itu. Itu. Jadi ini memang perempuan-perempuan termulia di dunia itu termasuk Aisyah ini ya, Khadijah, kemudian Asia itu istrinya Fir'aun. Bayangkan hidup di kalangan seperti itu masih beriman kepada Allah, kan berat. Bukan orang lain tapi keluarganya. Bahkan wallahu a'lam, saya pernah mendengar keterangan makanan yang dimakan oleh Asia itu pun bukan pemberian dari Fir'aun, tetapi usahanya dia yang diyakini halalannya. Kan berat. Buat. Ya. Termasuk ini Khadijah misalkan itu ya. Khadijah, kemudian Asia, kemudian Fatimah, kemudian satu lagi siapa ini? 4 masuk ini.
Kalau Khadijah itu, kok Khadijah? Iya betul Khadijah, istri beliau yang pertama memberikan Rasulullah SAW keturunan. Fadohik tu maka aku tertawa dohiki tertawaku aladi yang ro'aiti, engkau itu telah melihat. Nah pada itu saya tertawa. Sebagaimana kau melihat aku tertawa atau dulu dong. Mutafakun alaihi, disepakati atasnya Bukhari Muslim wa dalatul muslimin. Ditulis dalam kitab ini adalah lafadznya Imam Muslim. Bisa jadi Imam Muslim itu mendapatkan hadis ini dari gurunya, yaitu Imam Bukhari, bisa jadi. Tapi ini yang ada di dalam kitabnya Imam Muslim. Jadi hadis ini ya, yang berkenaan dengan bab seperti itu, tidak menyar-nyarkan rahasianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nyatanya, nah itu kan Rasulullah sudah wafat karena itu menjadi hadis. Ketika Rasulullah masih hidup tidak disiarkan. Rasulullah sudah wafat kemudian disiarkan. Itu dulu Rasulullah masih hidup saja, Aisyah itu merengek-rengek supaya menceritakan apa yang disampaikan beliau. Kok kamu menangis, dibisiki lagi kamu tertawa. Tapi Aisyah Fatimah tidak memberikan jawaban karena dianggap itu rahasia. Istri-istrinya tidak diperdengarkan, makanya memperdengarkan saya sendiri lah, itulah namanya rahasia. Sampai itu diimpet ya, disimpan rasa keinginan ingin tahu itu oleh Aisyah, menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat baru ditanyakan kepada Fatimah. Fatimah baru menjawab ketika beliau wafat. Jadi menghadapi kematian orang tua ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan supaya bertakwa kepada Allah dan selalu bersabar. Apa ada orang tua sekarang ini yang berpesan seperti itu ketika terasa dia mau meninggal, atau pesan-pesan ketakwaan kepada anaknya? Kan jarang. Kurung-kurung loh. Takwa pada Allah ya. Malah kadang-kadang ribet soal membagi. Sekarang kan sudah kesalahan yang luar biasa, termasuk mbah-mbah saya dulu. Ya orangnya itu masih hidup tuh warisan itu bagi. Namanya warisan itu kalau sudah meninggal. Kalau belum meninggal namanya bukan warisan, ditumpodo. Warisan kok di sana. Ya, apalagi nanti si ngopeni wong kok diukeke lah itu kan. Itu namanya pemberian, bukan? Kalau pemberian harus sama. Kalau mau dikasih semua, maksudnya begitu. Pemberian, masuk anak kita dikasih orang miskin. Sehingga orang tua merasa bangga ketika telah mati, hartanya sudah habis, harta warisnya tidak ada. Bagaimana dong harta warisnya? Namanya pemberian itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari hartanya. Itu malah dinteke. Kalau hartanya dirizki sepertiga, yang sepertiga ini dibagi anak-anaknya. Ini berarti harta warisan, berarti peninggalan ini. Dan orang lebih risih kalau orang tuanya meninggal itu kemudian menyinggung harta waris, dianggap orang pantas dan lain sebagainya. Itu ya baik-baik saja. Dan inilah syariat Islam yang belum dikerjakan oleh kaum muslimin. Mungkin kalau nikah secara Islam mungkin itu ya. Kalau mungkin meninggal diurus dengan cara Islam, ya misalnya gitu ya. Atau hal lain. Tapi ketika bagi warisan ini belum secara syariat. Itu perjuangan. Saya sendiri kalau disuruh mengajar soal menyampaikan soal warisan, ya bisanya membacakan hadisnya. Insya Allah bisa baca hadisnya. Nerangan tidak bisa ya? Tidak bisa. Pernah belajar tapi kurang cerdas akhirnya tidak bisa. Bagi warisan tidak bisa. Lalu pertolongan oleh orang lain. Hampir ada ya. Ada cerdik kan? 42. Tinggal satu hadis sih. Untuk persiapan bisa, insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Hadisnya agak panjang.
Dari saya cukup sekian. Fa'aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.